Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai di musim penghujan. Karena musim penghujan secara tidak langsung akan mempengaruhi perawatan beberapa tanaman, salah satunya adalah tanaman cabai. Merawat tanaman cabai menantang alias gampang sulit teman-teman. Penyuka berkebun pasti memahami beberapa jenis hama dan kondisi lingkungan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga buah cabai itu sendiri. Apalagi di musim penghujan, tanaman sangat mudah sekali terkena layu fusarium, busuk pangkal batang, kemudian mengalami rontok bunga dan bunga akar karena terlalu banyak terkena air hujan. Untuk mengatasinya, di sini saya ingin berbagi pengalaman, dan tanaman cabai ini adalah sehabis kemarin saya lakukan penyempraian. Nanti akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ori 212 ini agar buahnya tetap lebat kemudian tidak terjadi kerontokan. Walaupun dalam video kemarin ada beberapa buah yang terkena busuk, kemudian serangan lalat buah, dan juga ada tanda-tanda penyakit antraknosa ataupun yang biasa disebut patek. Silahkan like, komen, dan subscribe. Seandainya video ini bermanfaat, share ke setiap media yang teman-teman punya. Insya Allah video-video yang kami bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate tanaman cabai ori 212 yang beberapa hari yang lalu saya lakukan penyempraian menggunakan fungisida kontak karena sudah terindikasi ataupun bahkan sudah terserang busuk buah, serangan lalat buah, dan juga ada beberapa buah yang terkena penyakit antraknosa. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah saya lakukan penyempraian penyakit lalat buah, busuk buah, kemudian penyakit antraknosa tidak sampai menular ke buah-buah yang lainnya. Kemarin yang saya pergunakan fungisida Horisep teman-teman yang berbahan aktif mancozeb, harganya pun juga cukup relatif murah. Kemudian saya tambahkan dengan Kalinet teman-teman. Di sini saya juga ingin berbagi pengalaman bagaimana tanaman cabai itu dibudidayakan di musim penghujan. Yang pertama yang harus dipahami adalah kurangi pemberian pupuk yang hanya kandungannya nitrogen. Pada musim hujan, kandungan nitrogen bebas di udara sangatlah tinggi. Nitrogen sebenarnya sangat bagus untuk pertumbuhan daun dan pucuk batang tanaman. Hanya saja kandungan nitrogen yang berlebihan dan belum diserap tanaman juga akan menyuburkan jamur ataupun patogen seperti antraknosa yang biasa disebut patek teman-teman. Maka dari itu
Saat musim hujan, sebaiknya pupuk nitrogen seperti ZA, urea tidak dipergunakan untuk dijadikan sarana pemupukan tanaman cabai. Jika teman-teman mau menggunakan pupuk, gunakan pupuk seimbang. Misalnya NPK 15-15 sebagai pupuk dasar, lalu ditambahkan SP36 dan KCl. Hal seperti ini yang nantinya akan membuat perbandingan unsur nitrogen menjadi lebih kecil, teman-teman. Yang kedua adalah tingkatkan ataupun usahakan bedengan itu lebih tinggi. Jika teman-teman menanam cabai di halaman rumah, mungkin lebih mudah dilakukan karena tidak tergenangi oleh air. Kemudian pada kondisi seperti ini, beberapa jenis penyakit berkembang lebih cepat, terutama penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Jadi hal-hal seperti itu harus dilakukan, teman-teman. Sanitasi lahan, kemudian daun-daun yang sudah tidak produktif, maksud kami daun yang sudah tua pun juga harus dibersihkan. Tujuannya untuk meminimalisir kelembapan tanah yang ada di parit jarak antar bedengan ataupun di bawah pohon tanaman tersebut. Kemudian lakukan penaburan kapur dolomit di lubang tanamnya, teman-teman. Tujuannya agar pH tanah tidak ngedrop, teman-teman, ataupun turun gratis. Penyebaran spora dari patogen antraknosa melalui percikan air juga bisa. Air bedengan yang menggenangi sehingga menular melalui tanah dan percikan air tersebut ataupun dari percikan air tersebut. Mengerti dan memahami pH tanah, teman-teman. Walaupun tanaman cabai sudah berbuah lebat seperti ini, pH tanah pun juga harus dikontrol. Jadi kita tahu berapa pH tanah yang dijadikan sarana budidaya tanaman cabai tersebut. Karena tingkat keasaman ataupun pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman cabai. pH yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terhambat ataupun kerdil, teman-teman. Manfaatkan jamur baik, maksud kami adalah jamur seperti Trichoderma. Kemudian juga bisa menggunakan Mycorrhiza, merupakan jamur antagonis bagi jamur dan bakteri patogen sehingga bisa dimanfaatkan untuk melindungi tanaman cabai, teman-teman, di musim penghujan dan serangan berbagai jamur dan bakteri patogen. Selain itu, jamur Trichoderma dan Mycorrhiza juga membantu dalam proses pengomposan zat organik seperti pupuk dasar sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Sering saya jelaskan di video-video kami sebelumnya bahwa rumah dari tanaman cabai yang kita budidayakan adalah lahannya. Usahakan pH tanah minimal 5,5, itu sudah bagus, teman-teman, jika teman-teman bisa melakukan perawatan untuk langkah ke depannya. Tapi lebih bagusnya adalah 7. Terlalu tinggi pH tanah pun juga kurang bagus untuk tanaman yang kita budidayakan, tidak hanya tanaman cabai. Kemudian usahakan penyemprotan itu gunakan fungisida dan insektisida tunggal saja. Itu pun juga pesan buat para pemula yang baru belajar menanam cabai. Karena di saat peracikan fungisida dan insektisida itu tidak dilakukan secara tepat, nanti yang terjadi adalah berdampak buruk pada kerontokan buah, kemudian daunnya juga akan kebakar, mengkerut, keriting. Keriting itu juga bisa terjadi karena hama kutu-kutuan, trip tungau, tapi juga bisa karena pemakaian fungisida dan insektisida dengan dosis yang tinggi, teman-teman. Makanya setiap video-video kami, saya selalu melakukan penyemprotan itu secara tunggal. Fungisida mix dengan kalsium ataupun kalium, insektisida mix dengan kalsium ataupun kalium. Tapi yang terjadi buat tanaman cabai kami, biar teman-teman sendiri yang menilai. Walaupun kemarin sudah terindikasi kena serangan penyakit patek, kemudian busuk buah, serangan lalat buah,
itu pun juga tidak terjadi penularan. Karena apa? Yang kemarin sudah saya buatkan videonya, sebelum dilakukan penyapraian usahakan buah yang sudah terkena penyakit antraknosa itu dibersihkan dulu, yang terkena lalat buah dan juga busuk buah itu dibersihkan baru dilakukan penyapraian. Jika penyapraian pun dilakukan secara benar dengan beberapa unsur, yaitu sanitasi lahannya, kemudian rumput-rumput dibersihkan, daun yang tidak produktif pun juga harus dibersihkan, insya Allah hasil penyapraian tadi bisa optimal, teman-teman. Itu tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini. Saya bukan ahli dan bukan masternya, saya hanya membuat tutorial pengalaman kami di kebun. Setiap harinya selalu saya update agar teman-teman tahu perkembangan tanaman cabai yang kami budidayakan. Terima kasih atas segala support dan doanya. Terima kasih atas subscribe-nya, like-nya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan kepada channel kami Heri Petani Indonesia senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mungkin hanya sampai di sini dulu, teman-teman, video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk menggurui Anda semua, karena setiap petani sudah tentu mempunyai tata cara yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.